Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Yoga Bangit Pramuditya dari kelas 1E Administrasi Logistik. Di sini saya mewakili kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul pengadaan material packaging pada PT Fulfillment Digital Indonesia. Dalam presentasi ini kami akan menjelaskan bagaimana proses pengadaan material packaging dilakukan secara sistematif, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan purchase request, proses pemilihan supplier, penerbitan purchase order, hingga proses pengiriman barang dan alur purchase to pay. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menunjukkan bagaimana proses pengadaan yang baik dan menjaga kelancaran operasional perusahaan, memastikan ketersediaan material, serta meminimalkan resiko terjadinya keterlambatan dalam aktivitas logistik. Pada slide ini ditampilkan struktur peran dalam simulasi proses pengadaan material. Pada presentasi ini, saya Yoga Bangit Pramuditya berperan sebagai user department. Tugas user department adalah mengidentifikasi kebutuhan material berdasarkan kondisi operasional gudang. Ketika stok material mulai menipis atau diperkirakan tidak mencukupi, user department bertanggung jawab menyusun dan mengajukan purchase request sebagai dasar dimulainya proses pengadaan. Selain itu, user department juga menentukan spesifikasi barang yang dibutuhkan, jumlah kebutuhan, serta koordinasi dengan bagian purchase agar proses pengadaan berjalan sesuai kebutuhan operasional perusahaan. Dengan pembagian peran yang jelas, tiap tahapan pengadaan dapat dilaksanakan secara efektif, terstruktur, dan sesuai dengan prosedur perusahaan. Selanjutnya pada slide 3 dijelaskan alasan mengapa pengadaan material packaging harus segera dilakukan. PT Fulfillment Digital Indonesia diproyeksikan akan menghadapi lonjakan pesanan hingga 300% akibat adanya program promosi nasional seperti Harbolnas dan Megasale. Kondisi ini mengharuskan divisi warehouse memastikan seluruh material packaging selalu tersedia dalam jumlah yang cukup. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyiapkan safety stock, yaitu persediaan cadangan yang berfungsi sebagai pengantisipasi peningkatan permintaan dan mencegah terjadinya kekurangan stok. Apabila material packaging seperti kardus, bubble wrap, atau lakban habis, maka proses packaging tidak dapat dilakukan. Dampaknya, aktivitas operasional akan terhenti, pengiriman menjadi terlambat, perusahaan beresiko melanggar Service Level Agreement atau SLA, terkena denda dari marketplace, serta menurunnya kepercayaan para seller yang bekerja sama dengan perusahaan. Karena itulah pengadaan material packaging bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan operasional, tapi juga merupakan langkah strategis dalam menjaga kelancaran proses logistik dan mempertahankan kualitas layanan pada pelanggan. Pada slide 4 ditampilkan Bill of Material atau daftar kebutuhan material packaging beserta spesifikasi teknis dan anggaran yang telah ditetapkan perusahaan. Material pertama adalah kertas packing berukuran 30x20x15 cm dengan spesifikasi minimal 5 ply atau double wall, menggunakan cuff liner yang dibuat dan kaku jumlahnya yang dibutuhkan sebanyak 5.000 pieces dengan alokasi anggaran sebesar 65 juta rupiah. Material kedua adalah bubble wrap dengan lebar minimal 125 cm, ketebalan premium serta panjang 50 meter per roll. Jumlah kebutuhan ditetapkan sebanyak 80 roll dengan anggaran sebesar 20 juta rupiah. Material ketiga adalah lakban packaging berwarna bening dengan perekat akrilik yang kuat, lebar minimal 48 mm dan panjang 90 yard. Kebutuhan perusahaan sebanyak 300 roll dengan anggaran sebesar 10 juta rupiah. Penerapan spesifikasi teknis ini bertujuan untuk memastikan seluruh material yang dibeli memiliki kualitas yang sesuai dengan standar perusahaan, sehingga proses pengemasan dan berjalan dengan aman, efisien, dan mampu melindungi barang selama proses distribusi. Pada slide 5, slide ini dijelaskan tahapan awal dalam proses pengadaan, yaitu penerbitan purchase request atau PR.
Purchase Requisition merupakan dokumen resmi yang dibuat oleh user department sebagai permintaan pembelian kepada bagian purchase. Dalam kasus ini diterbitkan PR nomor TR-FDI strip WH /2026/06/0042 pada tanggal 8 Juni 2026. PR tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan operasional warehouse dan telah memperoleh persetujuan dari Direktur Operasional agar proses pengadaan dapat segera dilaksanakan. Selanjutnya, dilakukan pengecekan terhadap anggaran perusahaan. Total kebutuhan pengadaan sebesar 81 juta rupiah. Sedangkan batas minimum anggaran operasional yang tersedia adalah 95 juta. Artinya, pengadaan ini masih berada dalam batas anggaran dan bahkan menghasilkan efisiensi sebesar 14 juta rupiah. Melalui proses ini, perusahaan memastikan bahwa setiap kegiatan pengadaan memiliki dasar kebutuhan yang jelas telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang serta sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, proses pengadaan dapat berjalan secara efektif dan transparan. Pada set 6 dijelaskan proses evaluasi dan pemilihan supplier. Tapi ini sangat penting karena perusahaan harus memilih pemasok yang tidak hanya menawarkan harga yang kompetitif tapi juga mampu memenuhi standar kualitas dan ketepatan pengiriman. Terdapat 2 supplier yang dievaluasi, yaitu PT Pekindo Mandiri dan PT CV Utama Surya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa PT Pekindo Mandiri dipilih sebagai supplier karena menawarkan kualitas material yang lebih baik seperti kardus 5 ply yang lebih kuat, double wrap yang lebih tebal, serta lakban dengan daya rekat yang tinggi. Selain itu, supplier ini memiliki lead time yang pengirimannya sekitar 7 hari, menyediakan garansi pengganti dalam waktu 48 jam, serta memberikan skema pembayaran yang lebih aman tanpa uang muka. Sementara itu, CV Utama Surya menawarkan harga yang sedikit lebih murah, namun kualitas material dikurangi memenuhi standar perusahaan. Waktu pengiriman lebih lama dan tidak memberikan jaminan penggantian barang apabila terjadi perusakan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, perusahaan memutuskan membeli PT Pekindo Mandiri karena memberikan nilai terbaik dari sisi kualitas, kendala pengiriman, dan pelayanan. Keputusan ini menunjukkan bahwa dalam proses pengadaan, perusahaan tidak hanya mempertimbangkan harga, tapi juga mempertimbangkan kualitas dan risiko operasional. Yang selanjutnya pada slide ke-7 dijelaskan tahapan setelah supplier terpilih, yaitu penerbit purchase order atau PO. Purchase order merupakan dokumen resmi yang diterapkan oleh bagian purchasing sebagai bentuk persetujuan pembelian kepada supplier. Dalam kasus ini diterbitkan PO nomor PO FDI purchase VI-2026/0089 pada tanggal 9 Juni 2026 berdasarkan kontrak kerja sama yang telah disepakati kedua belah pihak. Setelah purchase order diterima, supplier memberikan order acknowledgement yang mengonfirmasi bahwa pesanan telah diterima dan siap diproses sesuai spesifikasi, jumlah, harga, serta jadwal pengiriman yang telah ditentukan. Hasilnya, supplier berhasil mengirimkan barang 3 hari lebih cepat dari batas maksimal kontrak, yaitu 10 hari. Ketetapan waktu ini sangat penting karena memastikan seluruh material packaging telah tersedia sebelum periode puncak promosi dimulai. Melalui penerbitan purchase order, seluruh proses pembelian menjadi terdokumentasi dan jelas. Dokumen ini juga menjadi dasar pelaksanaan pengiriman, penerimaan barang, hingga proses pembayaran kepada supplier, sehingga pengadaan dapat berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai prosedur perusahaan. Pada slide ke-8 dijelaskan mengenai draft perjanjian jual beli yang menjadi dasar hukum dalam proses pengadaan antar PT Fulfillment Digital Indonesia dengan supplier. Perjanjian ini memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Agar proses pengadaan berjalan dengan aman dan sesuai ketentuan, nilai kontrak yang disepakati adalah 81 juta rupiah. Sedangkan mencakup PPN 11%, biaya pengiriman menggunakan truk, serta pembongkaran barang di gudang pembeli
atau franko gudang pembeli. Selain itu, kontrak juga memuat klausa denda keterlambatan sebesar 0,1% per hari dari nilai kontrak dan batas maksimal akumulasi sebesar 5%. Tujuannya adalah untuk mendorong supplier agar mengirimkan barang tepat waktu sesuai jadwal yang telah disepakati. Perusahaan juga memperoleh garansi penggantian barang 1:1 apabila ditemukan kerusakan atau cacat produksi saat proses pemeriksaan kualitas atau quality control. Supplier wajib mengganti barang tersebut dalam waktu maksimal 48 jam tanpa biaya tambahan. Untuk sistem pembayaran, perusahaan tidak memberikan uang muka atau down payment. Pembayaran dilakukan 100% setelah seluruh barang diterima dengan lengkap dinyatakan lolos pemeriksaan kualitas. Melalui perjanjian ini, perusahaan memiliki kepastian hukum dan mengurangi resiko dalam proses pengadaan serta memastikan bahwa kedua belah pihak menjalankan kewajiban sesuai dengan kontrak yang disepakati. Pada slide 9 dijelaskan proses pengiriman materi dari supplier menuju gudang PT Fulfillment Digital Indonesia beserta dokumen logistik yang menyertai. Material yang dikirim terdiri dari 5.000 kardus konglomerat yang telah dikemas dengan rapi menggunakan palet kayu dan diikat dengan kuat agar tetap aman selama proses transportasi. Selain itu, 80 roll bubble wrap juga dibungkus menggunakan pelindung plastik anti debu untuk menjaga kualitas produk hingga tiba di gudang. Seluruh material kemudian dimuat ke dalam dua truk CDD yang menggunakan sebagai sarana distribusi menuju gudang tersebut. Selama proses pengiriman, supplier melengkapi barang dengan dokumen logistik yaitu packaging slip dan surat jalan packaging slip berisi rincian jumlah dan jenis barang yang dikirim. Sedangkan surat jalan berfungsi sebagai dokumen resmi yang menyertai proses pengiriman serta menjadi bukti bahwa barang sedang dalam perjalanan menuju lokasi. Dengan adanya pengemasan yang baik, moda transportasi yang sesuai, dan dokumentasi logistik yang lengkap, proses distribusi dapat berjalan dengan aman. Barang lebih mudah diperiksa saat diterima serta menimbulkan resiko kehilangan maupun kerusakan selama pengiriman. Pada slide terakhir, pembahasan ini ditampilkan alur forecast to pay atau P2P, yaitu proses pengadaan barang mulai dari munculnya kebutuhan hingga pembayaran kepada supplier. Tahapan pertama adalah requisition pada tanggal 8 Juni 2026, serta departemen menerbitkan forecast requisition sebagai permintaan pengadaan material packaging karena ketersediaan safety stock dinilai sudah kritis dan perlu segera dipenuhi. Tahapan kedua adalah sourcing dan perusahaan forecast order pada tanggal 9 Juni 2026. Bagian forecast melakukan evaluasi terhadap beberapa supplier, kemudian memilih supplier terbaik dan menerbitkan forecast order sebagai dasar pelaksanaan pembelian. Tahap ketiga adalah pengiriman barang. Pada 15 Juni 2026, supplier memproduksi, menyiapkan, dan mengirimkan material menggunakan truk yang dilengkapi dengan surat jalan sehingga proses distribusi dapat dipantau dengan baik. Tahapan terakhir adalah penerimaan barang dan pembayaran pada periode 16 hingga 23 Juni. Tim warehouse melakukan pembongkaran, pemeriksaan kualitas atau quality control serta memastikan seluruh barang sesuai dengan pesanan. Setelah barang dinyatakan lengkap dan lolos pemeriksaan, supplier menerbitkan invoice dari perusahaan dan perusahaan melakukan pelunasan sesuai dengan ketentuan kontrak. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai pengadaan material packaging di PT Fulfillment Digital Indonesia. Dari pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa proses pengadaan yang baik harus dilakukan secara terencana dan sistematis, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan forecast, requisition, pemilihan supplier, penerbitan forecast order, pengiriman barang, hingga proses pembayaran. Setiap tahapan memiliki peran penting untuk memastikan ketersediaan material, menjaga kelancaran operasional, serta meminimalkan resiko dalam aktivitas logistik. Serta presentasi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pengadaan dan manajemen logistik dan bagaimana penerapan di dunia industri. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, dengan senang hati akan saya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.